warahmatullahi wabarakatuh. Istri-istri Nabi Muhammad bagian 1. Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita-wanita mulia di dunia dan di akhirat. Mereka akan tetap mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga di surga kelak. Mereka juga merupakan ibu dari orang-orang yang beriman. Karena itu sebutan Ummul Mukminin senantiasa disematkan di nama-nama mereka. Allah Ta'ala berfirman, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Qura and Surah Al-Ahzab 6. Jika istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu orang-orang yang beriman, alangkah ironisnya ketika orang-orang mukmin tidak mengenal ibu mereka sendiri. Berikut ini adalah profil singkat dari 11 istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya, baik dari sisi nasab maupun akhlaknya. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek Filima. Karena itu beliau adalah istri Nabi yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Nabi alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun 68 sebelum hijrah. Ibunda Khadijah sempat mengalami fase jahiliyah, namun hal itu tidak mempengaruhi perangai dan kepribadiannya yang mulia. Ia adalah wanita pertama, bahkan orang pertama yang beriman kepada kerasulan sang suami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun kalimat-kalimat penolakan, mendustakan risalah, atau yang membuat Nabi sedih. Di saat-saat berat awal menerima wahyu, Khadijah selalu menyemangati dan menguatkan sang suami. Saat berusia 40 tahun, Khadijah dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan itu terjadi pada tahun 25 sebelum hijrah. Dan saat itu sang suami pun genap berusia 25 tahun. Rumah tangga yang suci ini berlangsung selama 25 tahun. Dan keduanya dianugerahi 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 65 tahun. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kedua, Saudah binti Zamah. Saudah binti Zamah adalah seorang wanita Quraisy dari Bani Amir. Sebagian sejarawan menyatakan tidak ada catatan yang bisa dijadikan rujukan kuat mengenai tahun kelahiran beliau. Ummul Mukminin Saudah binti Zamah radhiyallahu anha adalah janda dari sahabat Azakron bin Amr radhiyallahu anhu. Bersama Azakran, ia memiliki 5 orang anak. Karena itu tidak diketahui pula usianya saat menikah dengan Nabi dan berapa tahun usianya saat wafat. Namun ada yang mengatakan bahwa usianya saat menikah dengan Nabi adalah 55 tahun. Ibunda Saudah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat 3 tahun sebelum hijrah. Pernikahan Nabi dengan Saudah binti Zamah adalah bantahan yang telak bagi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan keji terkait hubungan beliau dengan wanita saat Nabi tengah dirundung duka karena wafat Khadijah, sang istri tercinta. Khawlah binti Hakim datang menyarankan agar beliau menikah. Khawlah mengajukan 2 nama Saudah atau Aisyah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Saudah binti Zamah. Beliau memilih wanita yang tua usianya dibanding Aisyah yang masih muda. Setelah pernikahan itu berusia 3 tahun lebih, barulah Nabi menikahi Aisyah. Kalau tuduhan orang-orang yang dengki terhadap Islam itu benar, Neski Aibalaya lebih mengutamakan wanita-wanita muda dan gadis untuk dijadikan pendamping beliau. Setelah Khadijah, Ummul Mukminin Saudah binti Zamah wafat di akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab tahun 54 Hijriah. Ketiga, Aisyah binti Abu Bakar, salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dikenal oleh umatnya adalah
Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ummahatul mukminin yang lain. Di antaranya, dialah satu-satunya istri Nabi SAW yang Allah turunkan wahyu dari atas langit ketujuh untuk membela kehormatannya. Bukan satu atau dua ayat, tapi Allah firmankan 10 ayat Quran surah An-Nisa 11-20 yang membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha dan terus-menerus dibaca hingga hari kiamat. Menodai kehormatan Aisyah sama saja mengingkari Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama memvonis kafir orang-orang yang merendahkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan pada tahun ke-7 sebelum hijrah. Ia adalah seorang wanita Quraisy, putri dari laki-laki yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ibunya adalah Ummu Ruman radhiyallahu anha. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah SAW melihatnya 3 malam bercari-turet dalam mimpinya, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Beliau SAW menuturkan mimpinya, "Aku melihatmu Aisyah dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Malaikat itu berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu kusingkapkan penutup wajahmu. Ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti Dia akan menjadikannya nyata." Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, Nabi menikahi Aisyah adalah perintah dari Allah Ta'ala. Aisyah dinikahi Rasulullah saat berusia 9 terhitung sejak Rasulullah bercampur dengan Aisyah. Tahun dan rumah tangga yang suci ini berlangsung selama 9 tahun pula. Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW menikahiku saat aku berusia 6 tahun dan berumah tangga bersamaku menggauliku saat aku berusia 9 tahun. Muttafaq alaihi. Umur Aisyah yang sangat dini menjadi polemik di masa kini karena orang-orang sekarang menimbang masa lalu dengan kacamata masa kini. Padahal tidak ada satupun orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan mencela pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Kita ketahui orang-orang kafir Quraisy mengerahkan segala cara untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah, hingga fitnah yang di luar nalar pun akan mereka lakukan demi rusaknya image Rasulullah SAW di tengah manusia. Mereka menyebut beliau pendusta dan tukang sihir setelah mereka sendiri menggelarinya alamin. Nalar Abu Jahal dan kawan-kawan tidak terpikir untuk mencela Rasulullah yang menikahi Aisyah yang masih sangat muda. Salah satu hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah menghapus anggapan orang-orang terdahulu yang menjadi normal yang berlaku di antara mereka, yaitu ketika seseorang sudah bersahabat dekat, maka status mereka layaknya saudara kandung dan berlaku hukim saudara kandung. Rasulullah SAW adalah sahabat dekat. Ketika Rasulullah hendak menikahi Aisyah, Abu Bakar sempat mempertanyakannya karena ia merasa apakah yang demikian dihalalkan dari orang Rasulullah SAW dating kepada Abu Bakar untuk melamar Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku ini saudaramu." Nabi menjawab, "Iya, engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, dan ia anak perempuanmu, itu halal bagiku." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah hendak memutus kesalahpahaman ini dan mengajarkan hukum yang benar yang berlaku hingga hari kiamat kelak. Saat ibunda Aisyah radhiyallahu anhu berusia 18 tahun, di pangkuannya sang suami tercinta wafat meninggalkannya untuk selamanya. Dan saat berusia 65 tahun, ia pun baru menyusul sang kekasih pujaan hati. Dengan demikian, selama 47 tahun Aisyah hidup sendiri tanpa suami. Keempat, Hafsyah binti Umar bin Al-Khattab. Wanita Quraisy berikutnya yang merupakan ibu dari orang-orang yang beriman adalah Hafsyah putri dari Umar
Al-Faruq. Hafsyah dilahirkan pada tahun ke-18 sebelum hijrah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsyah adalah istri dari pahlawan perang Badar, Khunais bin Huzaifah As-Samai radhiyallahu anhu. Bersama Khunais, Hafsyah mengalami 2 kali hijrah ke Habasyah, lalu ke Madinah. Khunais radhiyallahu anhu wafat karena luka yang ia derita saat perang Badar. Setelah Khunais radhiyallahu anhu wafat, Umar berusaha mencarikan laki-laki terbaik untuk menjadi suami putrinya ini. Ia mendatangi Abu Bakar dan Utsman, namun keduanya bukanlah jodoh bagi anak perempuannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Hafsyah. Betapa bahagianya Umar. Selain menjadi sahabat Rasulullah, ia pun mendapatkan kehormatan dengan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi yang mulia. Pernikahan Hafsyah dengan Rasulullah SAW terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Saat itu, usia Hafsyah adalah 21 tahun. Ia hidup bersama Rasulullah, membangun keluarga selama 8 tahun. Saat usianya menginjak 29 tahun, Rasulullah SAW wafat. Dan Hafsyah wafat pada usia 63 tahun 45 Hijriah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kelima, Zainab binti Huzaimah. Keistimewaan Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah adalah ringannya beliau dalam berderma. Karena hal ini, ia dijuluki ibunya orang-orang miskin. Zainab binti Huzaimah adalah seorang wanita Quraisy, janda dari pahlawan perang Uhud, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Setelah menjanda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Namun kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berlangsung lama. Ummul Mukminin Zainab bin Huzaimah wafat saat pernikahannya dengan Rasulullah baru berumur 8 bulan atau bahkan kurang dari itu. Dan saat itu usia Zainab radhiyallahu anha 30 tahun. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali merasakan wafat ditinggal istrinya. Keenam, Ummu Salamah. Nama Ummu Salamah adalah Hindun binti Umayyah. Ayah adalah wanita Bani Makhzum, anak dari salah seorang yang paling dermawan dari kalangan Quraisy, Umayyah bin Al-Mughirah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya adalah seorang muhajirin yang pertama memeluk Islam. Ia adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi. Ummu Salam dilahirkan pada tahun 24 sebelum hijrah. Nabi SAW menikahinya di tahun 4 Hijriah. Saat itu usianya menginjak 28 tahun. Hikmah dari pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Salamah adalah pemuliaan terhadap Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia dan suaminya adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam sebagai orang-orang pertama menyambut dakwah Islam. Ummu Salamah juga memiliki 4 orang anak yang menjadi yatim. Nabi SAW menjadi penanggungnya dan keempat anaknya. Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki usia cukup panjang, 85 tahun. Ia wafat pada tahun 61 Hijriah pada saat pemerintahan Yazid bin Muawiyah, istri-istri Nabi Muhammad, bagian 2. Ketujuh, Zainab binti Jahsy. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy dilahirkan pada tahun 32 sebelum hijrah. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy adalah wanita terhormat, saudari dari Abdullah bin Jahsy, sang pahlawan perang Uhud yang dimakamkan satu liang dengan paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Sebelum menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab adalah istri dari anak angkat Nabi, yakni Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Pernikahan keduanya tidak berjalan langgeng karena perbedaan kafaah. Akhirnya perceraian pun terjadi. Lalu Zainab dinikahi Nabi ketika itu Zainab berusia 37 tahun. Berjalanlah biduk rumah tangga Rasulullah dengan Zainab selama 6 tahun hingga Rasulullah wafat.
Di antara keistimewaan Zainab binti Jahsy anha adalah Allah Ta'ala yang menjadi walinya saat menikah dengan Rasulullah. Di antara hikmah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi dengan Zainab adalah meluruskan budaya yang keliru pada masyarakat kala itu. Orang-orang saat itu beranggapan bahwa anak angkat sama statusnya dengan anak kandung. Anggapan ini tentu saja akan berdampak pada hukum-hukum syariat yang lainnya. Waris, mahram, pernikahan, dan lain-lain. Tradisi dan anggapan ini kian mengakar di masyarakat Islam pada saat itu, sehingga perlu diluruskan. Karena itu, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha untuk menghapus anggapan demikian. Jika tidak, anggapan ini akan berdampak berat bagi umat manusia, secara khusus lagi umat Islam. Zainab binti Jahsy anha wafat pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab tahun 21 Hijriah dengan usia 53 tahun. Kedelapan, Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dirar. Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits Al-Qurasyiyah dilahirkan tahun 14 sebelum hijrah. Ia adalah wanita yang sangat cantik dan memiliki kedudukan mulia di tengah kaumnya. Ayahnya, Al-Harits bin Abi Dirar, adalah kepala kabilah Bani Mustalik. Suatu hari Al-Harits bin Abi Dirar mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah segera bertindak cepat dan bertemulah kedua pasukan di sebuah oase yang dikenal dengan Muraisi. Peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Al-Harits bin Abi Dirar tewas dalam peperangan, sedangkan Juwairiyah bin Al-Harits menjadi tawanan. Juwairiyah dijatuhkan sebagai bagian dari Sabit bin Qais bin Syammas yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Namun Juwairiyah tidak menerima hal ini. Ia datang kepada Nabi SAW agar bersedia menebus dirinya. Lalu Nabi SAW menawarkan tawaran yang lebih terhormat daripada hal itu. Nabi diri untuk menikahinya. Dengan gembira, Juwairiyah menerima tawaran Nabi SAW. Hikmah dari pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah adalah untuk menaklukkan hati Bani Mustalik agar menerima dakwah Islam. Lantaran pernikahan ini, para sahabat membebaskan tawanan-tawanan Bani Mustalik yang jumlahnya sekitar 100 keluarga. Para sahabat tidak rela kerabat Rasulullah menjadi tawanan. Aisyah radhiyallahu anha pun memuji Juwairiyah sebagai wanita yang penuh keberkahan untuk kaumnya. Pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah berlangsung pada tahun kelima. Saat itu Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha berusia 19 atau 20 tahun. Rumah tangga nubuwah ini berlangsung selama 6 tahun. Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits wafat pada tahun 56 Hijriah saat berusia 70 tahun. Kesembilan, Syafiah binti Huyai bin Akhtab sebelum memeluk Islam. Ummul Mukminin Syafiah binti Huyai adalah seorang wanita Yahudi dari Bani Nadir. Ayahnya, Huyai bin Akhtab, adalah tokoh terkemuka di kalangan Yahudi dan termasuk ulama Yahudi di masa itu. Nasab Ummul Mukminin Syafiah radhiyallahu anha bersambung sampai Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Jadi beliau adalah wanita dari kalangan Bani Israel. Ummul Mukminin Syafiah lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Setelah Bani Nadir diusir dari Madinah, mereka hijrah menuju perkampungan Yahudi di Kabar. Dalam perang Kabar, Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Banyak harta rampasan perang dan tawanan yang dikuasai oleh kaum muslimin. Di antara mereka adalah Syafiah binti Huyai. Awalnya, Syafiah termasuk pendapatan perang dari sahabat yang mulia, yang malaikat Jibril sering datang dalam bentuk fisiknya, yaitu Dihiyah bin Khalifah radhiyallahu anhu. Namun, karena kedudukan Syafiah, ada seorang sahabat yang datang mengajukan agar Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Syafiah. Kemuliaan Syafiah sebagai wanita pemuka Bani Quraizah dan Bani Nadir hanya layak disandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima Islam, Rasulullah menikahi Syafiah. Pernikahan pun dilangsungkan, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Rumah tangga mulia ini berlangsung selama 4 tahun hingga wafatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah pernikahan ini adalah Islam menjaga kedudukan seseorang, tidak merendahkannya, malah menjadikannya kian mulia. Siapa yang mulia sebelum Islam, maka dia juga dimuliakan setelah berislam. Ummul Mukminin Syafiah bin Huyai wafat pada tahun 50 Hijriah di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Saat itu usia beliau 59 tahun. Ke-10, Ummu Habibah. Nama Ummu Habibah adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Beliau dilahirkan pada tahun 25 sebelum hijrah. Ia merupakan putri dari salah seorang tokoh Quraisy, yakni Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Ummu Habibah radhiyallahu anha masuk Islam lebih dahulu dibanding ayahnya dan saudara laki-lakinya, Muawiyah bin Abu Sufyan, bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsy. Ia hijrah ke negeri Habasyah. Namun ketika di Habasyah, suaminya murtad, berpindah agama menjadi seorang Nasrani. Ummu Habibah dihadapkan pada kenyataan pahit. Apakah harus turut bersama suaminya menjadi Nasrani, bertahan di Habasyah, hidup dalam pengasingan, atau kembali ke Mekah dalam kekangan sang ayah yang tatkala itu masih kafir? Akhirnya kabar gembira tak terduga datang menghampiri Ummu Habibah melalui An-Najasyi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamarnya. Pernikahan pun digelar. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan pernikahan ini. Saat resepsi mempelai laki-lakinya diwakilkan oleh An-Najasyi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah pada tahun 6 atau 7 Hijriah. Barulah Ummu Habibah radhiyallahu anha tiba di Madinah. Saat itulah kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah dimulai. Usia rumah tangga ini berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Berakhir dengan wafatnya Nabi Sallallahu. Ummu Habibah wafat pada tahun 69 Hijriah dengan usia 44 tahun. Ke-11, Maimunah binti Al-Harits bin Hazan. Maimunah binti Al-Harits dilahirkan pada tahun 29 sebelum hijrah. Ia adalah saudari dari Ummu Al-Fadl, istri paman Nabi Alibas bin Abdul Muthalib. Ia juga merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhuma. Maimunah binti Al-Harits adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat menikah dengan Nabi, ia telah berusia 36 tahun. Nabi menikahinya pada tahun 7 Hijriah, 1 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah. Hikmah dari pernikahan Nabi dengan Ummul Mukminin Maimunah adalah menundukkan hati Bani Hilal untuk menerima Islam, kemudian meneguhkan keislaman mereka. Pada saat mengadakan safar antara Mekah dan Madinah, tahun 51 Hijriah, Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits wafat. Usia beliau saat itu adalah 80 atau 81 tahun. Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha sering dinyatakan oleh sebagian orang termasuk di antara Ummahatul Mukminin, namun yang lebih tepat beliau tidak termasuk dari kalangan Ummahatul Mukminin. Seorang wanita dikatakan Ummahatul Mukminin apabila Nabi mengikat akad pernikahan dengannya dan menggaulinya, walaupun kemudian bercerai. Dengan demikian, wanita yang dinikahi Rasulullah akan tetapi belum digaulinya tidak disebut sebagai Ummahatul Mukminin. Sama halnya, seorang wanita yang digauli Rasulullah bukan karena ikatan pernikahan, karena budak, maka ia tidak disebut sebagai Ummahatul Mukminin. Dari sini, kita mengetahui bahwa Maria Al-Qibtiyah bukanlah Ummahatul Mukminin, karena Nabi tidak mengikat akad pernikahan dengannya.
hikmah dan tujuan pernikahan Nabi. Setelah membaca 11 biografi singkat ibu-ibu orang yang beriman, kita bisa memberi kesimpulan bahwa pernikahan Nabi bukanlah berorientasi seksual. Kita bisa memahami bahwa pernikahan beliau memiliki hikmah, politik, dan dakwah, seperti menikahi anak-anak ketua kabilah agar kabilah tersebut menerima Islam dan semakin menguatkan posisi umat Islam di tanah Arab. Sosial, seperti menikahi janda. Rasulullah menjadi pelindung dan penanggung kebutuhan mereka dan anak-anaknya. Syariat, mengubah adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Dari sini kita ketahui, ketika adat istiadat berbenturan dengan syariat, adat istiadatlah yang tunduk kepada syariat, bukan syariat yang tunduk dan harus beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.